Kalau Nabi Musa alaihissalam itu mengalami dulu, menjalani dulu, baru tahu hikmahnya. Kalau Khidir lihat hikmahnya dulu, baru menjalani dan mengalami. Nah, kita ini rombongan Musa. Karena Yusuf berpikir ada Allah. Tempat kita bergantung bukan kepada makhluk, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور. Kita ini kalau dalam barisan ada, kalau kami reflektif sedikit, ada tipe Musa dan ada tipe Khidir. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu mengalami dulu, menjalani dulu, baru tahu hikmahnya. Kalau Khidir lihat hikmahnya dulu, baru menjalani dan mengalami. Nah, kita ini rombongan Musa. Jadi sekarang kita sedang menjalani tanpa tahu nanti hikmahnya. Mudah-mudahan nantinya Allah bukakan hikmah itu sebagaimana perjalanan kemarin. Jadi kita ikhtiarkan untuk menjalankan yang baik. Nah, aku saja kita ini seperti Khidir, kita sudah tahu rutenya, tapi kita belum, insya Allah dibukakan jalan. Dan kepada semua yang tadi sempat menyampaikan pernah datang ke Jakarta, pernah lihat ke Jakarta, pernah terlibat, bila sempat datang ke Jakarta mohon berkabar. Insya Allah kita bisa silaturahmi pada semuanya. Mungkin itu dan sebagai tingkat atas apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Bapak Anies datang bersama beserta rombongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, staf, tuan guru serta hadirin dan hadirat sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salam dan salam kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentulah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tadi Bapak Anies mengucapkan terima kasih di atas penangkatan kami yang serba sederhana ini, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih karena di dalam kesibukan berkenan hadir di kampung kami. Kampung kami ini didirikan pada tahun 1883 ketika Indonesia belum merdeka. Bapak Anies yang kami cintai, yang kami sayangi, kita punya rencana, kita punya perancangan, tapi rencana Allah itu sangatlah hebat. Inna Rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Perancangan Allah itu lemah lembut kepada siapa yang dikehendakinya, karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi rencana Allah hebat. Apapun rencana kita, maka rencana kita itu akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rencana Allah itu sangatlah lemah lembut, dia tidak disangka-sangka. Rencana Allah ini tidak ada orang yang menyangkanya. Bahkan rencana Allah itu sangatlah mengagumkan. Bukanlah Pak Anies tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan juga di hadapan Pak Anies, supaya ketika Pak Anies di dalam kepenatan, keletihan, teringat ucapan saya ini, karena pasti yang terjadi pada diri Pak Anies sendiri. Saya ingin ingatkan kembali kepada Pak Anies dan kepada kita semua. Dulu ketika orang-orang pintar di New York mengundang Pak Anies untuk bicara tentang pendidikan,
Ketika itu Pak Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tentu bangga kita punya menteri diundang orang pandai bicara pendidikan di New York. Tapi Allah punya rencana Allah itu sangat lemah lembut. Pak Anies tentu gembira dan tentu saja dikabarkan kepada keluarga dan handai tolan mau berangkat ke Amerika bicara tentang pendidikan di tengah-tengah orang yang pandai. Tapi beliau diberhentikan. Beliau diberhentikan menjadi menteri pendidikan. Dikabarkan kepada beliau bahwa beliau tidak dapat pergi. Kenapa? Beliau tidak berada pada jabatan itu lagi. Orang-orang pintar ini, mereka tidak mau, bukan melihat jabatannya, mereka melihat pikirannya, akal pikirannya. Kita bangga karena Pak Anies punya pikiran yang cemerlang, yang luar biasa. Mereka katakan, mungkin bahasa saya, kami tidak perlu jabatan Pak Anies. Yang kami perlukan adalah pemikiran, buah pemikiran dalam pendidikan Pak Anies. Semangat yang sudah turun naik kembali. Kita tak tahu apa sebenarnya perancangan Allah ini. Apa rencana Allah ini? Mungkin Pak Anies sudah mau berangkat, tapi lagi-lagi jangankan sifat Allah, jangankan zat Allah, perbuatan Allah dan ilmu Allah kita tidak sampai untuk mengkajinya. Hanya sedikit-sedikit saja mungkin boleh. Entah macam mana Allah hantar seekor nyamuk Pak Anies. Seekor nyamuk itulah yang menggigit Pak Anies sehingga kena penyakit, kata orang Malaysia, karena saya lama mengajar di Malaysia, dengue, namanya dengue. Dicek, ternyata Pak Anies ini tidak bisa, kata dokter, tentulah fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata pakar, keadaan Pak Anies ini tidak membolehkan beliau berangkat ke Amerika karena penyakit yang beliau derita. Saya rasa sebagai manusia biasa, walaupun sudah punya banyak prestasi, sebagai manusia biasa ada kelemahan, ada kecewaan. Tapi ingatlah, kekecewaan itu, kesedihan itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedih, kita kecewa, tapi itulah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak Anies sedih waktu itu. Kenapa? Tak dapat beliau berangkat. Tapi masa yang sama partai-partai datang kepada Pak Anies menawarkan, Pak Anies majulah. Ketika melihat kondisi Jakarta yang saya pun lama tinggal di Jakarta Pak Anies. Saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta UM. Mengajar di sana dan saya sebagai alumni UIN. Hafizahullah yang ketika itu rektornya adalah Asyidik Afri. Paskanya Pak Amir. Nah, betul kata Pak Anies tadi. Saya pula yang betul kan? Cakap ibunda tadi. Kalau engkau ingin, sudah tutup saja keinginanmu. Tapi kalau orang lain yang ingin, majulah. Akhirnya mulai nampak rekayasa, mulai nampak rencana yang lembut, yang mengagumkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berlebihan kalau kita katakan bahwa hanya seekor nyamuk yang kecil menghantarkan beliau jadi gubernur DKI Jakarta. Kemampuan beliau dalam menata, merapikan, mengurus Jakarta luar biasa. Ada satu kata Pak Anies itu yang susah kita nggak praktekkan. Kita sebagai orang biasa, inginlah karya kita itu dipamerkan. Kalau kita ada karya, kita bekerja, hasil cemerlang itu terkadang hati kita tak sabar ingin dilihat oleh orang. Walaupun kami tinggal di kampung ini Pak Anies, kami tahu tentang karya-karya Pak Anies. Kami jauh dari kota, kami tinggal di bumi Melayu Langkat ini. Bahkan di Islam, mungkin dalam perjalanan tadi Pak Anies merasakan betapa sulitnya
melewati jalan-jalan yang berlubang itu. Tapi sebagai bahan ingatan Pak Anies ketika balik ke Jakarta, begitu hebatnya. Saya masih ingat 2005 di Jakarta, 1 kilometer itu di Ciputat hampir 2 jam. Presiden Anies. Sejak saat itu saya belum pernah lagi datang ke Jakarta. Tapi tamu-tamu yang datang dari Jakarta kemari menceritakan tentang perihal Jakarta dan sahabat-sahabat saya. Mohon maaf hadirin sekalian, salah rasanya kalau saya mengatakan seakan-akan karya yang indah-indah itu ditutupi. Tapi Allah itu labih, Allah itu lembut, rencananya lembut dan mengagumkan. Dan kita sudah melihat sakit Bapak Anies yang kami banggakan dan kami cintai. Kalau tidak karena iri, kalau tidak karena benci, dan kalau tidak karena dengki, tidaklah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur. Kalau tidak Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur, tidaklah ia menjadi budak dan diperjualbelikan. Kalau tidak ia diperjualbelikan, tidaklah ia dibeli oleh seorang raja, wazir orang kedua negeri Mesir. Kalau tidak dia dibeli oleh raja itu, perdana menterinya maksudnya, tidaklah ia Yusuf tinggal di istana yang mewah itu, yang konon kata riwayat istri raja itu bernama Zulaikha, seorang perempuan yang cantik jelita. Kalaulah tidak Nabi Yusuf itu mampu menahan gejolaknya ketika kesempatan ada perempuan menggodanya, Zulaikha, tidaklah ia dimasukkan ke penjara. Kalaulah tidak ada orang yang bermimpi dalam penjara itu, tidaklah ia keluar dari penjara itu. Hingga akhirnya ia mentakbir mimpi raja, dan pada akhirnya menjadi raja. Kenapa menjadi raja? Apa sebabnya? Nabi Yusuf menjadi perdana menteri karena dengkinya. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu wal alimul hakim. Kita ini punya rencana, tapi rencana Allah akan mengalahkan segala rencana. Itu setelah Mesir itu berjaya, beliau kelola dengan baik 7 tahun pertama masa suburnya, 7 tahun berikutnya masa kemarau. Hasil 7 tahun itu menutupi kemarau 7 tahun itu. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, tidaklah beliau mengeluh berkecil hati. Tidak ada rasanya ingin membunuh dirinya. Tak ada gunanya aku hidup lagi, karena saudara-saudaraku telah membenciku dan dimasukkan aku ke dalam sumur. Tak pernah ada pemikiran itu, karena Yusuf berpikir ada Allah. Tempat kita bergantung bukan kepada makhluk, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penjara Nabi Yusuf ingat juga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi raja karena iri, karena dengkinya orang kepadanya. Luar biasa. Yang terakhir Bapak Anies yang kami hormati, setelah terakhir pertemuan yang mengharukan, sebelum pertemuan mengharukan antara keluarga besar Nabi Yakub itu, ada satu nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nasihat yang disampaikan kepada anak-anak beliau, karena beliau yakin Bunyamin itu sudah ada di Mesir, tapi Nabi Yusuf tak tahu entah kemana dia. Pergilah ke Mesir, wahai anak-anakku, pergilah engkau semuanya ke Mesir, dan jangan kamu semuanya berputus asa, karena tidak ada orang berputus asa melainkan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana? Atau jalur yang satu,
mungkin agaknya 11 orang atau 10 orang itu yang akan masuk ke Mesir, kalau melalui pintu yang satu, orang akan heran. Rupa yang sama, perangai yang sama, karakter yang sama. Maka ada satu penyakit namanya penyakit ain. Dipandang, orang yang dipandang akan menggetarkan jiwa. Bahaya 10 orang masuk dari pintu yang satu. Akan tapi kata beliau, udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah pada jalur-jalur yang banyak. Masuklah pada jalur-jalur yang banyak. Untuk apa? Supaya terhindar dari bahaya itu, supaya terhindar dari mara bahaya. Kalau masuk pada pintu yang satu, kata Nabi Yakub, mungkin akan ada potensi bahaya itu. Tapi masuklah banyak pintu, terhindar dari bahaya-bahaya. Apalagi pada saat itu kemarau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah ini, nasihat Nabi Yakub ini beliau hanya ingin menyampaikan saja sebenarnya. Fi nafsi Yakub illa qadaha, beliau sampaikan, wahai anakku, masuklah pada pintu yang banyak supaya engkau selamat jauh dari mara bahaya. Itu namanya ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu kita jalankan, kalau bahaya datang, tak ada manusia satupun yang mampu menghalangi datangnya bahaya Allah. Nabi Yusuf jelas akan mati dalam sumur itu, tapi tak mati. Tengok Nabi Yusuf dalam penjara lagi, tapi tidak mati. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah nasihat Nabi Yakub, namanya ikhtiar. Kita ini ibarat rel kereta api, macam tak ada ikhtiar, kita akan sampai ke tujuan, tak ada pilihan lain. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar, asalkan ikhtiar yang kita jalani itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tidak, mesti diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub hanya ingin menyampaikan itu supaya jauh dari mara bahaya. Tetapi kalau bahaya itu datang juga, kita akan mampu untuk menghindari dari bahaya yang Allah datangkan itu. Itulah tadi Pak Anies, saya katakan, dan Pak Anies tidak tahu, Pak Anies tahu. Karena Pak Anies orang yang dianggap Allah akan yang jernih. Walaupun begitu, dalam kesempatan kali ini di hadapan kita yang hadir, saya sampaikan bukan karena saya lebih tahu, tapi dikala waktu kosong, dikala mengalami kepenatan, bahasa Malaysia itu kepenatan, keletihan, teringat ucapan saya, mudah-mudahan bangun semangat itu lagi, karena semangat itu merupakan obat juga untuk berkarya. Kami di sini kadang-kadang susah, saya ada satu sekian dari Pak Anies itu, ketika kerja itu cakap Pak Anies dia, walaupun kami tak ada TV di sini, ya kan? Semenjak jadi gubernur ini dah ke TV lagi. Ya. Dulu tahun 1960-an di zaman atuk saya, jangankan TV, radio pun haram. Sebelumnya lagi jangankan TV, radio, tulis bahasa Indonesia pun haram. Oleh karena itu, dalam kajian-kajian saya, PhD saya itu, bahan-bahan yang saya baca itu kebanyakannya Arab dan Arab Melayu. Ya, Arab Melayu, Jawi kata orang Malaysia. Dulunya tak ada orang mengenal apa ini. Bahkan atuk saya baru boleh dia menulis Rumi ini Indonesia pada umur 60 tahun. Mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.